sebelumnya perkenalkan saya Anindita Putri dan di sini saya akan membahas tentang etika dan manfaat dari media sosial. Perkembangan zaman penggunaan sosial media pada saat ini semakin berkembang pesat dari tahun ke tahun, tidak terkecuali juga di Indonesia. Berdasarkan data WIA Sosial pada awal 2019 menunjukkan pengguna media sosial yang aktif di Indonesia sudah mencapai 150 juta orang di media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya, yang saat ini telah menjadi wahana yang turut mewarnai wacana ruang-ruang publik. Sebelumnya, media sosial itu apa sih? Jadi, media sosial itu adalah media yang berupa situs atau aplikasi yang melibatkan teknologi berbasis internet. Media berbasis teknologi internet ini mendorong dan memungkinkan penggunanya untuk saling terhubung dengan siapapun, baik orang-orang terdekat maupun orang-orang asing yang tidak dikenali sebelumnya. Karena media sosial ini bisa terhubung dengan siapapun, antara kita yang sudah kenal, orang asing, dan lain sebagainya. Media sosial juga dianggap lebih emansipatif dan egaliter karena dapat langsung menyuarakan pandangan individu ke publik. Namun demikian, media sosial harus digunakan dengan bijak agar tidak mengubah budaya Indonesia, yaitu budaya ramah dan toleran. Dalam penggunaannya, kita diberi kebebasan agar bisa berkomunikasi dengan siapa saja, namun yang sering disalahkan di sini adalah bebas bukan berarti tanpa etika. Nah, kalian harus memperhatikan ketika menggunakannya di berbagai platform media sosial tersebut. Contohnya adalah menghindari memulai konflik dengan orang lain, memberikan komentar tercela, ataupun bersikap terlalu ekstrem mengenai suatu hal di media sosial. Karena pasalnya, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE yang mengatur pengguna internet yang baik dan benar. Nah, berikut adalah hal penting yang akan membantu kalian untuk menjaga etika di media sosial. Yang pertama, mengenai etika dalam berkomunikasi. Penggunaan etika dalam berkomunikasi cenderung sering dilupakan. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya kata-kata kasar yang kerap kali muncul pada saat melakukan percakapan melalui media sosial, entah itu disengaja maupun tidak disengaja. Alangkah baiknya apabila sedang melakukan komunikasi pada jaringan internet, kita bisa menggunakan bahasa yang lebih baik dan sopan. Lalu yang kedua, hindari penyebaran isu sara dan hal negatif lainnya. Alangkah baiknya jika kita tidak menyebarkan informasi yang mengandung isu sara, suku, agama, dan ras serta hal negatif lainnya pada jejaring sosial. Biasakan untuk menyebarkan hal-hal yang bermanfaat dan tidak menimbulkan konflik antar sesama. Selanjutnya, cross-check juga kebenaran berita punya media sosial. Kita harus lebih cerdas untuk menangkap sebuah informasi. Apabila Anda ingin menyebarkan informasi tersebut, alangkah baiknya jika Anda melakukan cross-check terlebih dahulu atas kebenaran dari informasi tersebut. Yang ketiga, hargai karya orang lain. Nah, pada saat menyebarkan informasi baik dalam bentuk foto, tulisan, maupun video orang lain, hendaklah kita mencantumkan sumber informasi dari orang yang mempublik tersebut sebagai bentuk penghargaan kita atas hasil karya seseorang itu. Dan jangan membiasakan diri untuk serta-merta mengcopy karya seseorang tanpa mencantumkan sumber dan informasi tersebut. Yang keempat, jangan terlalu mengumbar informasi pribadi seperti informasi mengenai nomor telepon, alamat rumah, dan lain sebagainya. Karena akan menjadi informasi bagi mereka yang ingin melakukan tindak kejahatan kepada diri kalian.
Alangkah baiknya apabila kita menerapkan etika dalam menggunakan jejaring sosial, pergunakanlah media sosial dengan bijaksana, terlebih dalam hal penyebaran informasi, dan biasakan juga berpikir terlebih dahulu sebelum Anda bertindak. Nah, setelah memahami etika-etika bermedia sosial tadi, media sosial juga bisa membantu mengembangkan kreativitas yang kalian miliki. Seperti contohnya bisa berupa video, tulisan, gambar, dan lain-lain sebagainya. Kreativitas yang kalian bagikan di media sosial harusnya memiliki nilai tambah agar kamu bisa dikenal oleh banyak orang dan mungkin bisa mendapatkan keuntungan finansial dari media sosial tersebut. Meskipun banyak manfaat yang bisa kita ambil dari media sosial, janganlah kamu menjadi ketagihan dan melupakan berbagai hal yang lainnya. Ingat, tetaplah bijak dan terus kreatif dalam bermedia sosial. Saya Nindita Putri, terima kasih.